Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri, Farisa Amelia, dan kawan kelompok saya, Dumayanti Padang. Kami dari kelompok 5. Judul makalah kelompok kami, Jarimah minum minuman keras atau Syirb al-Khamar. Jadi di sini kami ingin menjelaskan materi-materi yang ada dalam penjelasan kelompok kami. Yang pertama, pengertian jarimah minum minuman keras. Yang kedua, unsur-unsur jarimah minum minuman keras. Yang ketiga, alat bukti minum minuman keras. Yang keempat, saksi minum minuman keras. Yang kelima, pelaksanaan hukuman minum minuman keras. Yang terakhir, yang keenam, hapusnya hukuman minum minuman keras. Jadi yang pertama sekali, kami ingin menjelaskan apa itu pengertian jarimah ataupun syirb al-khamar. Khamar berasal dari kata khamara, yakmuru atau yakmiru, yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang atau tersembunyi. Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Menurut Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, khamar adalah minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamar maupun bukan khamar, baik yang berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lainnya. Dari definisi di atas merumuskan bahwa khamar menjadi dalam 3 cairan. Yang pertama, perasan anggur yang diedapkan hingga membuih. Yang kedua, perahan anggur yang dimasak hingga melegang. Yang ketiga, perasan kurma dan anggur kering yang diendapkan hingga membuih dan menjadi zat yang memabukkan. Selanjutnya, pengertian khamar menurut Said Sabiq yaitu benda cair yang sudah dikenal pembuatannya dengan cara fermentasi dari biji-bijian dan buah-buahan. Yang kedua, selanjutnya kami ingin menjelaskan unsur-unsur jarimah syirb al-khamar. Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah apabila telah memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, adanya nas. Di sini yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Yang kedua, adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Yang ketiga, pelaku adalah orang mukhalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Selain unsur umum yang tersebut di atas, harus dipenuhi jarimah syirb. Unsur khusus tersebut ada 2, al-syurbu. Jumhur ulama menyatakan bahwa perbuatan minum minuman keras yang dikenakan hukuman. Yang diminum itu minuman keras tanpa membeda materi. Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Niat yang melawan hukumnya. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras. Dasar hukum pelanggaran khamar. Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Jima', dan Qiyas. Untuk hukum pidana Islam material, yaitu berisi tentang ketentuan macam-macam jarimah dan hukumannya. Keempat sumber ini tetap berlaku. Selanjutnya, pembuktian jarimah al-syurbul khamar. Pembuktian untuk jarimah syirb al-khamar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Saksi. Jumlah saksi yang diperlukan untuk membuktikan jarimah khamar adalah 2 orang yang memenuhi syarat. Yang kedua,
Adanya pengakuan pelaku. Pengakuan ini cukup 1 kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai 4 kali. Yang ketiga, qarinah. Jarimah syarab al-khamar juga bisa dibuktikan dengan qarinah atau tanda. Pelaksanaan hukuman had. Para ulama telah sepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan hukuman untuk jarimah hudud adalah kepala negara ataupun imam atau wakilnya. Sebagaimana dalam pemberian saksi dan syariat, Islam tidak seperti hukuman had lainnya. Hukuman cambuk terkesan lentur dan tidak mempunyai ketentuan baku. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan hukuman cambuk ada 5 yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk. Pertama, jalid atau orang yang mencambuk. Dalam hal ini, orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh sultan atau khilaf. Selanjutnya, ketetapan hukuman cambuk dalam hukum pidana Islam. Pengertian hukuman cambuk. Hukuman dalam bahasa Arab disebut uqubah. Lafaz uqubah menurut bahasa berasal dari kata aqab yang disinonimnya artinya mengirimnya dan datang di belakangnya. Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan syarak. Tujuan hukumannya. Tujuan hukuman utama dari penetapan dan penerapan hukuman. 1. Pencegahan. Yang kedua, perbaikan dan pendidikan. Yang kedua, pendidikan. Maka di sini dalam pendidikan ataupun perbaikan, tujuan kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar bisa menjadi orang yang baik dan menyadari. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila materi kami masih banyak yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.